Diam-diam sejak polemik antara Aryo Kiswinar Teguh dan motivator kenamaan Mario Teguh merebak ke publik, hubungan Deddy Corbuzier dengan Kiswinar semakin akrab. Sebagai orang yang pernah mengundang Kiswinar ke acara hitam putih yang dibawakannya, Deddy mengaku diperlakukan bagi orang tua sendiri oleh Kiswinar. Bahkan sosok yang tak diakui Mario Teguh sebagai anak tersebut seringkali mencurahkan isi hatinya pada Deddy lewat media sosial. Gini ya, ini yang teman-teman nggak tahu ya. Kemarin aja Kiswinar tuh masih WhatsAppan sama saya. Tulisannya sederhana. Om, saya dan ibu saya mau ke polisi. Mohon doanya ya Om, supaya saya dilindungin. Jadi beliau itu mau ngapa-ngapain tuh ngomong ke saya juga nggak ngerti ini kenapa gue jadi kayak bapaknya, gue jadi bingung gitu kan. Nah makanya gitu. Nah itu, kadang-kadang malam-malam gitu Kiswinar ngomong, Om tadi saya lihat Bapak begini. Aduh gimana ya Om ya. Terus kadang-kadang nanyain saya gitu, Om makasih ya Om ya udah ngomong begini. Nah kadang-kadang Om sehat-sehat ya Om, itu saya jadi bingung gitu kan. Ini kok tiba-tiba ada anaknya orang lain tiba-tiba peduli sama saya, care sama saya. Siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih? Apalagi mesti sampai segini panjangnya hanya untuk dapat pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir nggak sih betapa beratnya gitu loh? Atau nih itu papa yang aku minta pengakuannya, tapi di satu sisi papa juga menjelekkan mama seperti itu. Si Makama ini nggak ada istilah belain mana udah gitu. Ini demi mama dan papa, tapi tentunya dengan cara yang udah bingung deh. Udah bingung, maksudnya kalau ditanya, lu sebel sama bapak lu, siapa yang sebel, tapi kok lu laporin? Ya, bukan gitu, mak gue juga digituin sama bapak gue, masa gue diem aja? Tapi itu bapak lu, iya. Ya itu justru itu masalahnya, itu bapak gue sendiri kayak gitu ke gue. Deddy sendiri merasa senang menjadi teman baik Kiswinar. Sayangnya tudingan yang ia terima kemudian, Deddy terlalu ikut mencampuri permasalahan keluarga Mario Teguh. Lagi karena banyak sekali di media mengatakan saya ikut campur urusan keluarga orang. Ya. Nah, saya ikut campur urusan keluarga orang. Kayaknya yang menulis itu mungkin kurang pendidikan. Karena kalau gitu Anda semua nih tukang ikut campur urusan keluarga orang. Semua, termasuk Anda semua ya. Saya, lulu semua tukang ikut campur. Tapi kan di sini kan ada kasus ya, bukan keluarga baik-baik kita rusak gitu kan. Ini sudah berantakan, si anak ini mau ngomong. Ya, nggak perlu izin dong sama ayah yang tidak mengaku ayah. Nah, setelah itu keluar, saya ikut campur urusan keluarga orang, terus udah gitu saya dapat undangan, orang tulisannya somasi ke undangan. Itu gimana sih ceritanya? Tulisannya somasi. Udah gitu saya tidak datang, dipelintir lagi ya bahwa beliau udah datang nungguin dari jam 2, lah undangan saya jam 10, beliau nungguin jam 2, itu kan gimana? Mau saya nungguin di sana dan saya mah nggak akan datang. Lalu keluar lagi kata-kata akan dikirimkan somasi kedua gitu ya. Endingnya kita tuh mau ngomong baik-baik. Itu gimana sih ngomong baik-baik? Mah telepon bukan somasi. Ngapain pakai surat somasi dan sebagainya? Keluar lagi katanya saya kayak koboi cengeng gitu ya. Keluar lagi saya katanya kayak preman. Keluar lagi saya salah pilih pengacara. Jadi lame, it's so lame. Udah nggak masuk akal semuanya. Walau tak merasakan langsung kekecewaan Kiswinar terhadap Mario Teguh, namun sisi kebapaan Deddy Corbuzier ikut menangis mengetahui bantahan keras yang diterima Kiswinar sebagai darah kandung sang anak motivator. Deddy bahkan merasa miris bila masalah keluarga ini kemudian justru dibawa Mario Teguh ke jalur hukum. Bahkan saya maafkan Bapak Mario Teguh karena salah ambil langkah mensomasi saya. Ya, saya maafkan, asal yuk Pak, Bapak punya hati nurani kan? Bukan anaknya, nggak apa-apa. Anaknya, nggak apa-apa. Punya hati nurani kan? Jangan dilawan secara hukum. Anda tidak bisa menang. Ini masyarakat yang menilai. Udah dong. Peluk Kiswinarnya, selesai.
Saya terus saja kena gitu. Ada berita nama saya dibawa, ada berita nama saya dibawa, ada berita nama. Jadi tujuan ini dari Bang Hotman tadi ngomong, dan tujuan saya adalah saya ingin menghapus, selesai ya, gue nggak mau ikutan lagi. Saya nggak mau ikutan lagi, ya. Nah kalau misalnya beliau mau saya wawancarai seperti kayak dulu saya sama Mulan, sih ayo. Saya kan sebagai anak, sebagai orang yang harusnya dirawat gitu loh, jadi nggak tahu. Tapi yang pasti harusnya logikanya kalau udah kayak gitu yang namanya ayah ya nyatuin dong, nggak putus dong. Paling tidak sampai sudah mandiri gitu. Ini benar-benar dari kecil udah harus mandiri sih judulnya emang, tapi ya bagus lah. Hingga kasus ini bergerak menjadi bola salju dan melumatkan karir Mario Teguh di jagat dunia motivator, Dedi merasa Mario Teguh masih sulit untuk ditemui secara langsung. Orangnya aja hilang. Orang gimana ya? Pertanyaannya gini, pada saat itu kan dengan bangganya mengatakan kapan saja bisa temui saya, ya kapan saya bisa temuin. Terus sekarang saya tanya sama rekan-rekan media, saya bingung kok nggak ada yang wawancara beliau sih, kalian? Nah ya makanya orangnya aja hilang gitu loh. Gimana mau membereskan sesuatu, orangnya aja nggak tahu ada di mana. Bahkan katanya ada keluarlah dan sebagainya lah. Gitu. Bayangkan itu ya. Ini apa? Ini kemakan batunya sendiri. Intinya adalah gini, kalau bukan malaikat jangan berpura-pura seperti malaikat. Jadi akhirnya susah gitu. Sebagai sesama pembawa acara, Dedi memaklumi bila di antara mereka memiliki fans masing-masing. Sayangnya dalam pusaran masalah ini, Dedi merasa ia menjadi korban fans fanatik Mario Teguh yang menyerang dirinya lewat media sosial. Dedi pun tak ingin ikut bereaksi keras karena semua terkait hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya walau pahit sekalipun. Banyak kok lovers dia yang militan itu. Ngebenci saya, nyerang saya banyak kok. Ngurusin keluarga orang udah begini, keluarga itu sendiri nggak bener dah begini. Mau keluarga gue bener nggak bener, anak gue bener, gitu kan? Dan saya nggak mengatakan itu. Atau nggak gini deh, gue nggak usah banyak ngomong ya. Saya di sini aja Kiswinar, gue angkat anak aja masuk akte nama gue. Saya. Serius, ayo. Kalau bapaknya nggak ngakuin, nggak ada bapaknya, masuk ke akte keluarga saya, nggak tahu boleh nggak tuh, tanya pengadilan. Kalau boleh saya tulis di akte keluarga saya, oke? Beres. Mau harta, mau saya kuliahin apa, S2, S3, mau saya kos-kosin. Orangnya aja hilang. Gimana ya? Pertanyaannya gini, pada saat itu kan dengan bangganya mengatakan kapan saja bisa temui saya. Ya, kapan saya bisa temuin. Terus sekarang saya tanya sama rekan-rekan media, saya bingung kok nggak ada yang wawancara beliau sih, kalian? Nah ya makanya orangnya aja hilang gitu loh. Gimana mau membereskan sesuatu, orangnya aja nggak tahu ada di mana. Bahkan katanya ada keluarlah dan sebagainya lah. Gitu. Bayangkan itu. Ini apa? Ini kemakan batunya sendiri. Intinya adalah gini, kalau bukan malaikat jangan berpura-pura seperti malaikat. Jadi akhirnya susah gitu. Sebagai sesama pembawa acara, Dedi memaklumi bila di antara mereka memiliki fans masing-masing. Sayangnya dalam pusaran masalah ini, Dedi merasa ia menjadi korban fans fanatik Mario Teguh yang menyerang dirinya lewat media sosial. Dedi pun tak ingin ikut bereaksi keras karena semua terkait hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya walau pahit sekalipun. Banyak kok lovers dia yang militan itu, ngebenci saya, nyerang saya banyak kok. Ngurusin keluarga orang udah begini, keluarga itu sendiri nggak bener dah begini. Mau keluarga gue bener nggak bener, anak gue bener, gitu kan? Dan saya nggak mengatakan itu. Atau nggak gini deh, gue nggak usah banyak ngomong ya. Saya di sini aja Kiswinar, gue angkat anak aja masuk akte nama gue. Saya. Serius, ayo. Kalau bapaknya nggak ngakuin, nggak ada bapaknya, masuk ke akte keluarga saya, nggak tahu boleh nggak tuh, tanya pengadilan. Kalau boleh saya tulis di akte keluarga saya, oke? Beres. Mau harta, mau saya kuliahin apa, S2, S3, mau saya kos-kosin,